Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tepat di Ahad 5 September 2021 kita dapat berkumpul dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Shalawat beriringan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mila dimanapun berada, hari ini Mila akan mengundang satu narasumber gitu ya. Beliau adalah salah satu putri terbaik di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Dan beliau juga adalah alumni dari UIN Raden Intan Lampung. Dan dulu ketika kuliah, beliau mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab gitu. Dan tentunya teman-teman semua penasaran dengan sosok muslimah ini. Tentu kita akan menyambut beliau yang bernama Anissa Kinanti. Dipersilahkan. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, ini adalah Kak Anissa Kinanti ya. Dan nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana perjalanan beliau untuk kemudian meraih impian, tentunya dengan perjalanan yang tidak mudah ya Kak Kinanti. Kalau saya lihat dan juga pernah bercerita beberapa kali waktu, ternyata Kak Ica ini adalah sosok yang hidup dengan tidak berayah, mohon maaf gitu. Artinya ayahnya sudah mendahului kita semua gitu. Dan kita sapa dulu Kak Ica, apa kabar Kak Ica? Alhamdulillah. Kak Ica ini lagi di Bandar Lampung atau memang tadi berangkat dari rumah? Memang lagi di Bandar Lampung. Gitu. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa Kak Ica ini sekarang sudah bekerja dan mengampu beberapa mata pelajaran di pondok pesantren yang ada di Bandar Lampung gitu ya. Kak Ica, kalau boleh tahu nih Kak Ica, ini kan dulu Kak Ica meraih impian, jurusannya juga ambil jurusan yang berbeda dan cukup mungkin agak asing gitu di Lampung, khususnya bahasa Arab. Apa sih yang melatar belakangi Kakak dulu mengambil jurusan bahasa Arab gitu? Iya, jadi dari awal itu emang nggak pernah kepikiran ya Teh buat ngambil jurusan bahasa Arab, sedangkan emang basicnya bukan yang di pesantren gitu. Emang belum pernah belajar bahasa Arab. Tapi waktu itu ada suatu keinginan kayak misalkan aku harus berubah nih, mulai dari mana gitu, mulai dari mana ya gitu. Jadi tadinya awalnya saya tuh nggak ada keinginan buat kuliah, bahkan malah mau usaha aja nih, bisnis, uang kan, dapatnya uang. Tapi kalau dipikir dapat uang terus kalau misalkan nanti aku udah nggak ada gitu, misalkan kita nggak tahu ya umur udah nggak ada, sedang kita nggak ada kebermanfaatan gitu buat orang lain. Jadi buat apa gitu kan? Jadi buat apa? Jadi mikir mulai dari mana ya? Terus mulai banyak sosialisasi gitu. Kuliah, wah iya kayaknya emang pendidikan itu perlu gitu. Kayak misalkan orang yang berpendidikan itu pasti pikirannya lebih ini kan, lebih gimana lebih maju iya. Kayak mana kita mendidik, kita kan namanya kita seorang wanita, pasti kita mendidik gitu, entah itu anak-anak yang lain atau anak kita sendiri gitu. Nah terus jadi waktu itu kepikiran aja nih, aku mau kuliah deh gitu. Aku mau kuliah, tapi waktu itu namanya anak SMA pasti bingung nih mau ambil jurusan apa ya gitu. Betul. Nah terus jadi waktu itu Ica kan di SMA negeri, jadi ada pelajaran bahasa asingnya itu kebetulan bahasa Arab. Oh gitu. Iya, jadi pernah belajar lah ya. Pernah belajar, tapi itu benar-benar yang mendasar banget, kayak misalkan dari angka 1 sampai 100 kayak gitu. Terus ini bahasa Arabnya apa? Terus pada saat itu teman-teman Ica banyak tuh Teh yang non muslim. Oh gitu, waktu SMA. Waktu Sekolah SMA negeri itu ya. Banyak teman Ica yang non muslim. Terus pada saat itu emang Ica salah satu yang muslim tuh ya. Ica salah satu yang muslim dari teman-teman Ica. Terus pada saat itu Ica mulai kayak tertarik nih, bisa mengikuti bahasa Arab itu. Walaupun itu benar-benar masih mendasar. Terus kayak misalkan mulai dari tugas tuh buku Ica sering dibawa sama teman-teman gitu. Oh gitu. Kayak jadi ada contoh lah ya gitu. Jadi kayak ada keinginan, wah
kayak bangga, gimana ya, bukan bangga, maksudnya seneng aja gitu, manfaat gitu kan buku Ica yang Ica tulis kayak gitu. Terus mulai dari situ kayak oh apa masuk bahasa Arab aja gitu ya. Ya jadi kayak gitu. Terus bilang kan sama ibu, gimana kalau misalkan masuk bahasa Arab. Terus emang bisa gitu, namanya orang tua kan pasti tahu kita ya Teh ya. Iya. Pasti tahu kita. Terus emang bisa, insya Allah bisa deh gitu. Insya Allah bisa, namanya kita kalau misalkan kita mau belajar pasti bakal bisa gitu. Betul. Iya, terus akhirnya ambil bahasa Arab. Waktu itu ngambil bahasa Arab jalur apa kalau boleh tahu? SPAN. SPAN. Itu undangan ya, Iya, dan undangan. ternyata betul langsung keterima. Jadi artinya kakak semenjak mengambil bahasa Arab tentu punya impian ya kan, ingin memberi kebermanfaatan bagi orang lain. Nah kalau boleh tahu Kak Ica, apa sih dalam benak Kak Ica atau dalam diri Kak Ica arti sebuah impian? Arti sebuah impian. Iya sih, impian itu emang benar-benar setiap makhluk hidup, setiap manusia ya, setiap manusia, setiap muslimah pasti harus punya impian. Tentunya impian itu pasti yang lebih baik kan Teh ya. Bener. Kayak misalkan kita tidur aja kita mengharapkan mimpi indah gitu. Jadi kalau misalkan kita hidup ya harus mimpinya juga harus yang tinggi, harus yang indah gitu. Para pemirsa kalau mimpi indah atau mimpi buruk? Silahkan tulis di komentar. Ya pasti semuanya mau semoga mimpi indah gitu, nggak mungkin yang semoga mimpi buruk. Iya. Jadi mimpi, kita harus punya mimpi. Jadi pada saat itu Ica berpikir mimpi itu tentang profesi, tentang pekerjaan. Misalkan wah enak nih jadi dokter gitu, kayak keren kan pakai jas warna putih gitu. Terus pada saat itu sebatas itu sih apa mimpinya, tapi setelah dijalanin ternyata goalsnya mimpi itu bukan tentang profesi bukan tentang profesi. Apa tuh? Jadi goalsnya itu kayak misalkan kita lihat deh anak-anak sekarang, anak-anak kecil yang joget-joget gitu kan, alangkah maksudnya kita ngelihat ya ampun gitu, mengiris hati ya, sedih nanti kayak mana ke depannya gitu. Betul. Jadi Ica goalsnya itu Ica pengen kayak mengubah pola pikir gitu loh Teh. Jadi kayak mendidik sih. Tadi awalnya bahkan Ica tuh nggak punya basic yang ngajar gitu, kayak nggak mau nanti belajar terus gitu. Tapi setelah dijalanin kayaknya emang mendidik ini tuh perlu gitu kan, kita ngelihat anak-anak sekarang kayak gitu. Jadi Ica goalsnya ya itu pengen misalkan Ica punya lembaga gitu. Ica punya lembaga, terus yang di dalamnya itu ya kita belajar tentang adab, tentang gimana nilai Al-Quran yang ditanamkan pada diri seseorang. Dan Masya Allah ya, dan beliau sekarang mengampu pelajaran bahasa Arab dan juga tentunya menjadi musyrifahnya dalam menerima setoran siswa-siswa di pondok pesantrennya gitu. Masya Allah ya, sangat mulia sekali ya. Ini cita-citanya, aminkan dong teman-teman ya, aminkan ya. Mudah-mudahan nanti Kak Ica bisa mendirikan lembaga Quran yang di dalamnya juga mengajarkan tidak hanya tentang Al-Quran tetapi juga tentang ilmu pengetahuan, adab gitu ya. Nah Kak Ica kalau boleh tahu yang selalu mendampingi Kak Ica ketika belajar mungkin dari kecil sampai hari ini siapa sih? Yang mendampingi itu ya kayaknya ibu deh, lebih ke ibu. Iya, karena Ica dulu ayah ada, waktu masih ada ayah itu lebih ayah itu sifatnya kayak pendiam gitu loh Teh. Jadi kayak sama anak tuh nggak yang deket gitu, kayak misalkan anak-anak yang lain deketnya sama ayah gitu, enggak. Ica lebih deket ke ibu. Betul. Lebih deket ke ibu, kayak misalkan cerita-cerita itu ibu. Nah terus kayak misalkan Ica mau melangkah tuh, kadang kita berpikir enggak deh kayaknya nggak bisa, tapi tuh selalu ada ibu yang kayak kamu bisa gitu. Kamu kadang Ica mikir kayak gini Teh, pernah misalkan nih orang lain tuh berpikir kan Ica kalau di rumah tuh emang orangnya pendiam ya. Oh gitu. Ica kalau di sana itu kayak terkenal diem gitu. Kalau di sini? Terus ya pendiam juga sih. Jadi di sana itu sempet ada emang Ica bisa ya orang pendiam kayak gitu kan. Meremehkan seperti itu ya. Iya, jadi ada orang tuh yang bilang, "Emang Ica bisa orang pendiam kayak gitu? Emang nanti muridnya bakal ngerti gitu." Nah, terus ibu tuh kamu bisa gitu. Pasti ya support terus gitu, support terus, kamu bisa nak, kamu tuh baik gitu loh, kamu mutiara, bukan yang kamu nama kamu juga di sini nggak buruk gitu loh Teh. Jadi ibu selalu yang support dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau kebersamaan dengan ayah tadi, walaupun ayah pendiam gitu ya, dan mungkin tidak
memunculkan rasa kasih sayangnya kepada ucapan, mungkin juga dari perbuatan beliau. Dan saya yakin bahwa diamnya ayah itu sebetulnya sangat mencintai Kak Ica. Nah, ada nggak kenangan sebelum ayah kemudian pergi sama Allah Subhanahu Wa Taala diambil gitu ya, kenangan yang hari ini masih teringat gitu dengan ayah, atau ada kerinduan untuk bertemu lagi gitu? Ya, kalau kerinduan pasti setiap saat ya. Maksudnya kalau kenangan pasti, kalau kenangan itu emang banyak. Namanya Ica kan anak pertama. Anak pertama itu kan tempat kayak emang merintis gitu ya Teh, dari awal, dari perekonomian segala macam itu bener-bener aku jadi saksi gitu loh maksudnya. Nah terus kalau misalkan kenangan gitu ya, kenangan itu banyak. Terus ini Teh, waktu itu beberapa bulan sebelum ayah pergi, tepat ya SMA terakhir itu, kelas 3 waktu ayah pulang. Kelas 3 sebelum ujian gitu. Sekitar 4 bulan apa 3 bulan sebelum ujian kayaknya. Jadi ayah itu Ica disuruh duduk Teh. Jadi Ica dipanggil, sini nak gitu. Nggak pernah tuh sebelumnya, nggak pernah kayak gitu. Kesini nak gitu. Terus Ica ini gimana, nanti sekolah mau gimana setelah selesai SMA mau kemana gitu. Ica tuh dulu manja Teh, maksudnya Ica nggak dewasa yang ngomong gimana gitu, apa nggak tahu gitu loh. Ica kayak gitu. Nah habis itu, kamu anak pertama harus tegas, maksudnya kamu harus punya tujuan, kamu mau kemana gitu. Nah terus Ica kayaknya mau ini aja deh, mau kursus make up gitu, MUA. Emang suka. Ya terus tapi emang nggak mau nerusin pendidikan gitu. Bapak bilang emang nggak mau sekolah gitu, nggak mau, pusing Ica, males mikir gitu. Ica waktu itu kayak gitu. Nah habis itu terus ayah bilang pendidikan itu perlu loh, pendidikan itu perlu. Bapak sama mama nggak bisa kuliah, seenggaknya ngelihat anaknya itu ada yang kuliah itu suatu kebanggaan gitu. Ayah waktu itu bilang, kamu anak pertama, kamu tuh jalan buat adik-adikmu gitu. Masya Allah. Iya. Anak pertama menjadi jalan untuk adik-adiknya. Iya, anak pertama itu buat jalan adik-adiknya. Jadi kalau misalkan sebagai anak pertamanya gagal, kasihan adik-adiknya. Nanti adik-adiknya nggak ada yang memberi arahan. Iya. Masya Allah, penting banget teman-teman. Jadi kalau anak pertama gitu, kalau saya kira tidak hanya anak pertama ya, anak kedua, anak ketiga, dan harapannya semua anak bisa baik ya gitu. Iya. Nah, gitu. Terus sampai sekarang masih diingat nasihat apa beliau? Ya ini kamu harus belajar, kamu harus apa ya Teh, kayak misalkan ngangkat derajat gitu loh. Ngangkat derajat. Kita dari keluarga biasa-biasa aja. Kalau misalkan kamu bisa belajar, kamu bisa pintar, kamu jadi anak cerdas, itu kan bisa mengangkat derajat. Oh ini loh anaknya bapak ini sekolah di sini kemarin gini gitu. Walaupun orang tua sudah tidak ada hari ini ya gitu, tapi subhanallah ayahnya memberikan amanat yang sangat besar dan mulia ya, supaya kakak bisa melanjutkan perguruan tinggi. Dan tentunya ini ilmu yang sangat berharga ya, karena ilmu merupakan warisan para nabi dan rasul anbiya gitu. Nah, kalau tadi dengan ibu dekat sekali ya gitu. Ada tidak pesan ibu ataupun selain ibu yang selalu mensupport, mungkin dari kata-kata atau juga nasihat dari ibu yang membuat kakak kalau lagi terpuruk tuh langsung bangkit ketika mendengar nasihat ibu gitu? Iya. Kalau ibu itu selalu kayak berdoa, nggak ada yang nolong kita selain Allah gitu. Kayak saat nggak ada Teh, bener, nggak ada yang nolong kita selain Allah. Saat bener-bener kita terpuruk itu tuh nggak ada loh orang lain tuh yang bisa bantu. Maksudnya bantu yang sedemikian, mungkin orang bantunya cuma sekedar, namanya orang punya kehidupan masing-masing kan ya Teh. Namanya orang punya kehidupan masing-masing. Jadi benar-benar Allah yang bantu. Jadi ya benar-benar harus berdoa. Kalau misalkan kamu mau menuju sesuatu, apa yang kamu mau, ya disertai sama doa gitu. Masya Allah. Kalau ibu tuh lebih ke jangan lupa doa. Dan tentunya selalu menghadirkan Allah gitu ya. Selalu menghadirkan Allah ya, tidak sedikit ya pada orang tua. Mudah-mudahan juga kita sebagai orang tua senantiasa memberikan restu kepada anak-anak kita terkait dengan impiannya, atau juga kita sebagai anak selalu ingat dengan doa orang tua dan minta selalu nasihat beliau, ridho beliau ya, karena ridho Allah itu ridhonya orang tua, ridho Allah juga gitu ya, Masya Allah ya. Dan tentu Kak, dalam proses tantangan itu gitu, kalau kan saya dapat informasi kalau kakak dulu
kuliah di UIN itu jurusan pendidikan bahasa Arab jalurnya bidik misi. Nah itu apa yang melatar belakangi kakak sampai kemudian bisa bidik misi gitu? Iya, jadi prosesnya gimana sih? Oh iya, jadi kan waktu itu kan ini kan Teh, awalnya kan tadi Ica bilang nggak mau kuliah gitu, nggak mau kuliah. Terus akhirnya waktu bapak diambil Allah, Ica mikir ya kayaknya aku kuliah aja gitu. Ica kuliah aja. Terus tapi balik lagi Teh, kayak emang bisa ya kuliah gimana? Belum ada gitu. kepercayaan diri gitu ya. Sedangkan ngelihat adik-adik Ica masih kecil, adik Ica yang terakhir bahkan masih di dalam kandungan. Masya Allah, berapa bulan waktu itu? Masih 8 bulan. Jadi 40 hari ayah pergi, adik Ica lahir. Masya Allah, subhanallah ya. Nama merinding sekali ya teman-teman. Iya, jadi emang bisa ya nanti gimana biayanya gitu. Sedang waktu itu tuh ibu Ica masih jualan Teh, bukan yang tadi Ica dalam ceritain. keadaan hamil itu ya. Iya. Habis itu emang bisa ya gitu. Terus kayak misalkan omongan orang nih Teh, ada yang bilang ngapain sih kuliah? Betul. Ngapain kuliah? Orang udah lulus SMA kenapa nggak kerja aja bantuin orang tuanya gitu kan? Sedangkan orang tua udah sendiri gitu, ngapain sih kuliah gitu? Habis itu Ica mikir, aku mau kuliah, aku juga mau menuhin apa keinginan ayah gitu kan. Berarti sejak saat itu amanat itu selalu diingat ya. Selalu diingat. Gimana ya caranya gitu. Terus Ica cerita sama guru Ica SMA, guru BK Ica, gimana ya Bu gini. Banyak kok ini apa beasiswa gitu, banyak beasiswa di sana, entah itu dari BI atau apa gitu. Habis itu pada saat itu ada juga bidik misi katanya. Betul. Kayak gitu kan. Nah terus udah akhirnya Ica mikir buat ngurus berkas yang banyak banget berkasnya banyak banget pada saat itu. Dan itu sendiri ngurusnya? Bener-bener sendiri. Iya, bener-bener sendiri. Ada kakak ipar Ica yang kayak ngarahin, tapi Ica bener-bener yang minta ke Pak RT tanda tangan segala macam, itu bener-bener sendiri. Kalau ngajak ibu nggak mungkin banget ya, mungkin banget dalam keadaan hamil tuh. Jadi Ica tuh di situ dituntut buat kamu bisa gitu. Sedangkan Ica sebelumnya ya Allah Teh, Ica tuh dulu baju aja ayah yang nyuci. Masya gitu. Allah, saking ininya ya. Jadi pada saat itu Ica benar-benar dituntut, kamu harus dewasa nih, harus bisa gitu. Jadi Ica kemana, ke RT, ke RW, ke Pak Lurah gitu ya. ke Pak Lurah, demi Ica tuh bisa kuliah gitu. Dan Ica bisa kuliah tapi Ica nggak ngerepotin ibu gitu kan. Iya, itu sih kalau Ica. Tadi ada orang yang bilang ke kakak, ngapain sih kuliah, mending kerja aja bantu orang tua. Nah ketika tantangan itu datang, biasa orang meremehkan impian kita, apa yang kakak waktu itu lakukan kak? Pada saat itu Ica emang sempet down, namanya orang ya Teh ya. Kita juga pasti mikir orang tua gitu kan. Betul. Iya juga sih bener, kenapa aku nggak bantuin orang tua aja. Tapi Ica mikir, aku bantuin, aku kerja nih, misalkan aku kerja mungkin cuma 2 tahun 3 tahun, terus nanti pasti ada omongan orang, nikah aja gitu kan. Biasanya kan banget. Nikah aja udah udah jadi perawan tua, udah 2 tahun lulus 2 tahun lulus nggak nikah pasti selalu ada kan omongan itu. Jadi pada saat itu Ica bilang ke ibu, gimana ya Ma gitu. Terus kata ibu, ya bisa kuliah aja namanya rezeki itu pasti datang nanti katanya. Kayak gitu. Teman-teman ingat, makanya kalau kita punya impian Allah ngasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Iya. Jadi udah biarin aja orang ngomong. Kalau misalkan sekarang kerja, mungkin kerjanya ya ikut di pasar gitu kan Teh ya. Pasti waktu itu kalau misalkan Ica nggak itu dan nggak ketemu Mila tentunya. Iya, nggak ketemu teman-teman semua. Jadi udah kuliah aja nggak apa-apa. Kalau emang mau kuliah bener-bener harus diniatin gitu loh. Nanti rezeki itu selalu ada. Jadi, apalagi buat anak sekolah gitu kan, pasti Allah tuh kasih rezeki. Kalau yang saya tangkap manjada wajada tadi ya kayak. Jadi ibu memberikan amanat niatnya. Jadi itu bagian dari kesungguhan kita mencapai impian. Masya Allah ya. Dan ketika tadi kakak mungkin pernah gitu berinteraksi dengan masyarakat, Kak Ica ngapain kuliah gitu? Apa komentar kakak waktu itu? Kak Ica ngapain kuliah? Belajar, menuntut ilmu. Gitu. Emang nggak rugi duitnya itu habis gitu? Nggak dong, nggak ada ilmu yang sia-sia. Maksudnya nggak ada ilmu yang terbuang sia-sia gitu kan ya Teh ya. Mereka hari ini menyaksikan ya bahwa ternyata Kak Ica bisa tumbuh, bisa kemudian hadir meraih impian tadi. Mungkin ketika kakak pulang kampung, orang yang dulu menghina tuh masih ada dan beliau menyaksikan gitu ya. Masih ada ya. Pernah ketemu ada juga yang seperti itu. Iya. Bahkan kadang kan emang jarang pulang ya. Betul. Jarang pulang. Ica ini sebenarnya udah lulus belum sih gitu. Masih ada ya. Masih ada pertanyaan. Wisuda kemarin online ya. Online.
Ica ini udah lulus belum sih, ngapain aja lo di Karang, apa cuma di kosan geler-geler apa gimana gitu. Emang ibu Ica itu tipenya bukan orang yang kayak ceritain anak ke orang gitu loh teh. Gitu. Jadi bukan tipe orang, kan ada sih ibu yang banggain anaknya ya, emang itu suatu kebanggaan ya. Betul, tapi dieksplor tapi gitu ya. selalu diceritain gitu, sampai kadang orang yang denger tuh sampai apa sih gitu ya. Masya Allah. Jadi ibu Ica bukan tipe yang kayak menceritakan anaknya, anak saya ini di sini nih kemarin dapat ini nih gitu, enggak. Jadi orang lain itu kadang mikir ya ngapain sih Ica kok nggak selesai, nggak pulang ke rumah, nggak bantuin orang tua gitu. Iya. Nah Kak Ica, kalau kita melihat dari awal tadi kakak berjuang ke Pak RT, ke Pak Lurah sampai kemudian hari ini, ada nggak kalimat motivasi atau mungkin juga ayat Al-Quran yang selalu kakak itu ingat gitu, dan itu menjadi penyemangat, menjadi apa ya, visi untuk terus bertumbuh, berkembang dan bergerak? Iya, ini sih ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Apa tuh, boleh dibaca? Yang fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku pun akan ingat kepadamu, dan bertakwalah kepadaku, jangan ingkar dan jangan ingkar. Jadi ini sangat inspiratif sekali ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum punya mimpi, belum punya impian bisa nih mengambil dari surat Al-Baqarah ini gitu. Iya. Kak Ica, terakhir nih, kalau boleh tahu dan minta tipsnya buat teman-teman yang ada di rumah dan yang nonton video ini, apa sih yang harus kita lakukan atau berbagi tips tentang kesuksesan tadi? Tips kesuksesan. Yang pertama sih kayak lebih kamu harus punya planning. Jadi satu planning. Harus punya tujuan. Kamu hidup itu harus punya tujuan. Aku harus kemana nih, aku harus ngapain gitu. Kalau misalkan kamu nggak punya tujuan, kamu nggak punya planning, hidup kamu bakal datar-datar aja. Iya. Terus itu yang pertama ya. Yang pertama kamu harus punya tujuan. Terus kamu jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Ini biasanya bila juga kalau ini bisa nggak ya, bisa nggak ya. Iya. Gitu. Sebenarnya Ica juga gitu teh. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita nggak nyoba, ya kita nggak mungkin tahu diri kita. Termasuk agenda pada siang hari ini ya. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak mungkin tahu kita tuh bisa apa enggak. Jadi iya, yang pertama tadi planning kan, yang kedua jangan takut memulai. Betul. Terus ini sih ya harus ada tekad, harus impian lah, harus ada impian. Dan terus ini sih teh, kalau Ica, sukses itu bukan tentang diri sendiri. Masya Allah, sukses itu bukan tentang diri sendiri. Terus apa Kak? Bukan tentang diri sendiri. Ica ini kayak yang impian Ica tadi di awal, sukses itu gimana kita bisa mengajarkan buat orang lain juga. Jadi pada saat kita udah nggak ada, ilmu kita tuh selalu bermanfaat gitu loh, selalu mengalir gitu. Jadi kalau Mila tangkap, sukses itu adalah saat kita mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Masya Allah, itu ya. Dan tentunya teman-teman semua juga mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini menjadi pertemuan yang berharga, dan tentunya mudah-mudahan konten yang kemudian kita hari ini hadirkan bisa membawa inspirasi buat teman-teman semua. Nah, Kak, ada closing statement atau pesan buat teman-teman yang menonton agenda hari ini? Oke. Pesannya, kalau misalkan teman-teman punya impian, teman-teman harus berani memulai. Terus teman-teman harus ini sih, lebih ke Ica tuh mesti selalu berdoa gitu loh teh. Doa itu bener-bener Masya Allah mujarab banget teman-teman. Jadi percuma kalau kita punya impian, sudah bermulai tapi tidak melibatkan Allah di dalamnya ya. Iya. Dan ini sih lebih ke niat. Jadi kalau misalkan teman-teman itu niatnya hanya sebatas dunia, maka ya hanya sebatas dunia itu yang didapat. Iya. Jadi selalu melibatkan Allah sih teman-teman. Masya Allah, selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas. Closing statement yang menginspirasi, dan tentunya teman-teman semua terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya tentu dengan narasumber dan tema yang berbeda ya. Sampai jumpa lagi. Kami tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mila Sumat pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.